Masih bersama saya Ivan. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi yang berjudul hukum Hooke, dan simulasi ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi PET. Baiklah, kita akan memulai. Jadi sebenarnya praktikum virtual ini dapat secara gratis kita akses di website internet. Ada berbagai macam praktikum yang tersedia, dan ini merupakan salah satu konten yang cocok buat mahasiswa, sekolah menengah atas, dan sebagainya. Baiklah, pada kali ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan melakukan sebuah simulasi yang berjudul dengan hukum Hooke atau hukum pertambahan panjang pegas. Beginilah tampilan awal daripada praktikum virtual hukum Hooke tersebut. Tapi sebelum kita melakukan praktikumnya, terlebih dahulu kita memperhatikan tabel berikut. Nah, ini merupakan tabel yang akan kita isi datanya setelah melakukan praktikum nantinya. Jadi, tujuan dari percobaan hukum Hooke ini sebenarnya adalah untuk mengetahui hubungan antara besar konstanta dengan pertambahan panjang pegas, atau dapat dikatakan untuk membuktikan hukum Hooke. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan hubungan antara gaya yang merenggangkan pegas dengan pertambahan panjangnya. Dan yang ketiga yaitu mencari konstanta pegas itu sendiri. Nah, kita hanya memiliki 3 tujuan dalam praktikum virtual ini. Baik, kita mulai. Jadi, untuk percobaan pertama yaitu konstanta pegas yang terjadi itu 100 dengan gaya negatif 83. Sebelumnya kita melakukan centang pada kolom ini supaya dapat melihat atau dapat dikatakan sebagai alat bantu dalam meneliti percobaan virtual nantinya. Semisal spring force. Spring force itu artinya gaya pemulih pegas, itu yang berwarna biru. Kemudian displacement itu pertambahan panjang pegas, dapat dikatakan perapatan atau perenggangan pegas. Nah, sesuai tabel percobaan, konstanta yang pertama itu 100 dengan gaya negatif 83. Gayanya negatif 83 Newton. Nah, ketika kita melakukan konstanta sebesar 100 dan gaya tekan itu negatif 83, maka displacement atau perapatannya itu sebesar 0,830 meter. Kita dapat menulis pada tabel 0,830 meter. Yang kedua,
konstanta pegas 120, kemudian gaya pemuli negatif 50. Ini 120 dan negatif 50. Oh ya. Oke. Jadi displacement yang terjadi yaitu 0,417 meter. Nah, nilainya semakin turun ternyata seiring dengan pertambahan konstanta pegas. Oke. Kemudian yang ketiga itu konstanta pegas 130 dengan gaya pemuli negatif 30 Newton. Oke, ini kita terus sebesar 130 Newton meter dan ini sebesar negatif 30 Newton. Oke, jadi pada kondisi ini dapat kita lihat bahwa displacement-nya itu sebesar 0,231 meter. Oke. Nah, ini keadaan apabila konstanta pegas diatur 130 dan gaya yang diberikan negatif 30. Kita akan masuk pada percobaan keempat. Di percobaan keempat ini, konstanta pegas 150 dengan gaya negatif 25. Ini 150, ini negatif 25 Newton ya. Oke, jadi displacement yang terbaca yaitu sekitar 0,167 meter. Oke. Kemudian untuk percobaan yang kelima yaitu 170 dan gaya yang diberikan 20. Ini 170, ini negatif 20. Nah, displacement yang terbaca sekitar 0,118 meter. 0,118. Kemudian yang keenam, konstanta pegasnya 200 Newton meter dengan gaya positif 8 Newton. 200 dan positif 8 Newton. Ini positif 8 Newton ya. Nah, dia sudah bernilai positif ternyata, artinya itu pegas mulai memberikan gaya pulih terhadap gaya aksi sebelumnya. Jadi ini positif 8 dan ini 200 Newton meter. Nah, displacement yang terjadi yaitu 0,040 meter. Oh bukan, 0,04 ternyata ya. 0,04. Oke. Kemudian untuk percobaan yang ketujuh, kita mulai dengan konstanta pegas 210 Newton meter dengan gaya 22 Newton. Positif 22 Newton.
Kemudian gaya yang diberikan tadi yaitu 220 positif 22 Newton dengan konstanta pegas 210 per Newton meter. Ini hanya tambah 10 ya. Nah, displacement yang terbaca yaitu 0,105 ya meter. Kemudian untuk konstanta pegas yang 230 dengan gayanya positif 30. Ini 230 sementara gayanya positif 30 Newton. Masih pada keadaan yang sama. Nah, displacement yang terbaca itu 0,130 meter. Oke. Kemudian lanjut pada bagian yang ke-9. Konstanta pegas yang terjadi 240 Newton per meter dengan gaya positif 50. Ini 240, ini positif 50. Nah, ternyata displacement yang terbaca 0,208 meter. Ya. Baiklah, kita masuk ke bagian yang terakhir. Ini agak sedikit tinggi ya konstanta pegasnya, yaitu 250 Newton per meter dengan gaya yang diberikan 58 Newton. Dan itu bernilai positif ternyata ya. Kemudian konstanta pegasnya 250. Ya, kita atur 250 hanya nambah 10. Ternyata displacement yang terbaca itu 0,232 meter. Oke. Nah, data percobaan sudah kita dapatkan dari percobaan hukum Hooke secara virtual. Pada kondisi ini ternyata apabila konstanta pegas semakin tinggi atau naik, maka gaya yang dikenakan juga ikut semakin tinggi. Ternyata ada ya hubungan antara konstanta pegas, gaya yang dikenakan, serta pertemuan panjang pada pegas tersebut. Nah, demikianlah praktikum virtual dengan judul hukum Hooke yang dapat saya simulasikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi sumber referensi yang utuh bagi kita. Terima kasih.